Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan utamakan, tak pernah kita lupakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, tak pandang sayang. Karena dengan rahmat, nikmat, inayah serta hidayahnya, kita masih diberi kekuatan, kita diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini dengan keadaan insya Allah sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Dinul Islam As-Siratal Mustaqim. Baik, pemirsa YouTube Sam Asar yang ada di rumah dan dimanapun berada, pada kesempatan kali ini izinkan saya akan mengajak panjenengan semua untuk mewawancarai beberapa pemain yang insya Allah pada pekan ini kita akan rilis film pendek dengan hikmah bulan Ramadan. Dan nanti pemirsa bisa melihat di YouTube-nya Sam Asar. Kapannya tunggu saja, pokoknya jangan lupa di subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya biar tahu ketika ada video terbaru launching. Oke. Langsung saja, di belakang kamera ini sudah ada beberapa pemain dari film pendek. Nah, kita mau mewawancarai satu-satu dan saya akan panggil, nanti akan duduk di sebelah saya dan kita akan tanya jawab. Dan bagi para pemirsa yang mau bertanya kepada pemerannya, boleh langsung diisi kolom komentarnya. Nanti di podcast selanjutnya akan kita tanyai dianya, gitu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama akan kita panggil, ini dia Radit. Silakan maju ke depan, Mas Radit. Oke, kita beri tepuk tangan. Ya, silakan. Pakai dulu Mas Radit. Nah, oke. Bagaimana kabarnya Mas Radit? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke Mas Radit. Mas Radit ini menjadi salah satu pemeran dalam film pendek yang telah dilaksanakan rekamannya kemarin ya? Ya. Berapa hari itu untuk rekamannya? 1 hari cukup. 1 hari cukup? Mantap. Oke, Mas Radit. Mas Radit kemarin jadi bagian apa ini? Dalam film pendek ini Mas Radit berperan sebagai apa? Penghasut. Penghasut. Waduh. Penghasut di mana itu maksudnya? Mengajak untuk melakukan kejelekan. Oh, mengajak melakukan kejelekan. Tapi untuk di pondok selama ini aman kan? Nggak ada yang asli kan? Nah, Hanya dalam film saja ya? Ya. Hanya dalam film saja. Kira-kira Mas Radit ketika kemarin membuat film, ada nggak adegan yang membuat Mas Radit kesulitan itu di mana? Bagian apa? Saat mengajak makan. Kenapa kok sulit atau adegan itu sangat sulit? Kenapa? Kan menahan hawa nafsu. Oh, berarti, oh iya betul. Karena kan kemarin sedang berpuasa. Jadi Mas Radit ini filmnya ini bagian apa? Mokel ya namanya ya. Ya. Ya, mau membatalkan puasa. Tapi dia sedang berpuasa. Jadi hanya adegan saja, tidak sampai beneran ya. Ya. Oke. Mas Radit, kira-kira film ini penting nggak buat para penonton? Penting banget. Penting banget. Kenapa? Ini untuk edukasi. Oh, untuk edukasi. Kira-kira kasih pesan kepada penonton atau mamamu yang ada di rumah suruh nonton atau gimana? Silakan. Jangan lupa nonton film ini ya, Ma. Ya. Oh, gitu aja. Oke. Kalau buat penonton apa? Ada pesan? Untuk kalian yang di rumah jangan bosan. Ada film ini bagus banget. Oke, bagus banget. Saya saja belum menyetel, dia sudah bilang bagus banget. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kita beri tepuk tangan buat Mas Radit. Kami persilakan maju ke depan. Selanjutnya yaitu Mas Rifki. Iya, silakan maju ke depan, Rifki. Iya. Nah, ini kenapa ini bajunya keluar habis dari mana ini? Apa? Iya. Dipakai dulu. Pakai dulu. Mantap. Sip. Rifki. Di film kemarin kamu bagian apa, Rif? Pemerannya? Bagian yang cumbi.
Oh yang melaporkan lah ya. Iya. Yang melaporkan. Tapi melaporkan hal baik atau buruk? Baik. Melaporkan hal baik. Jadi Mas Rifki ini berperan dia menyampaikan kepada ustadznya, kepada temannya ada sesuatu hal yang sedang terjadi dan itu tidak baik, maka harus diluruskan. Betul? Ya. Oke. Kira-kira Mas Rifki ada nggak adegan yang membuat kesulitan saat kemarin syuting? Saat di lapangan. Di lapangan. Kenapa? Saat ada yang ngomong ayo berbuka puasa, Mm-mm. saya bingung cara ngomongnya gimana. Oh, cara ngomongnya gimana? Tapi lancar kan? Kemarin sudah selesai kan take-nya Ya. kan? Oke. Jadi itu ada banyak sekali adegan-adegan yang take ulang, gagal. Nah, nanti akan kita saksikan bersama di potongannya di video ini. Jadi sekaligus saya akan tayangkan beberapa potongan-potongan yang gagal tayang gitu ya. Oke Rif, kasih pesan buat penonton yang ada di rumah. Silakan. Penonton ya? Iya. Jika kamu mempercayai pilot bisa menerbangkanmu dan membawamu sampai ke tujuan padahal engkau tidak mengenalnya, lantas mengapa kita tidak terlalu mempercayai takdir Allah padahal kita mengenalnya? Wow, bravo. Amazing. Ini kata-katanya udah disiapkan berapa tahun yang lalu? Enggak tahu. Enggak tahu. Iya, kalau pesan buat orang tua yang ada di rumah apa? Buat orang tua, Iya, boleh. jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Emang kamu lihat orang kamu nggak sholat? Sholat. Oh sholat, ya. Tadi ajak sholat bersama-sama. Ya. Alhamdulillah. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Rifki? Enggak. Tidak ada. Kayaknya. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan dengan Mas Rifki. Kita beri tepuk tangan buat Rifki. Terima kasih. Boleh kembali. Nah, kita panggil ini dia Kafka. Silakan Mas Kafka. Ya, waalaikumsalam. Jangan dipakai dulu. Mas Kafka. Nah, Mas Kafka, kamu kemarin berperan sebagai apa waktu dalam film? Penengah. Penengah. Jadi kalau misalkan sepak bola, kamu jadi pemain tengah. Ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Dia nggak menang, nggak kalah. Dia penengah. Betul? Betul. Oke, Mas Kafka. Gimana? Kemarin filmnya seru? Menurutmu? Seru. Kira-kira nanti hasilnya gimana? Menarik atau ada sesuatu hal, aduh gimana ini gitu? Hal menarik. Menarik ya? Menarik ya. Kira-kira ada pesan dan kesan buat penonton yang ada di rumah mengenai film pendek ini? Kesannya ya Gimana? Saya nggak tahu. Kira-kira pesan pesan untuk penonton yang ada di rumah. praktekan pesan-pesannya ada di filmnya. Oh, jadi di film itu tentang ada hikmah-hikmahnya. Semuanya. Oh, ada berarti ada potongan-potongan ayatnya. Ya. Oke. Kepada orang tuamu apa kira-kira? Ayo. Pesan penonton. Boleh ya. Jangan lupa menonton di channelnya Sam Asar. Oke. Kasih like, subscribe, sama komentarnya. Oke. Jangan lupa like, subscribe. Itu khusus orang tuanya Kafka kalau sudah tonton harus komen. Bunda Kafka, ayah Kafka hadir gitu ya. Oke, sip. Terima kasih. Apa saja adegan Kafka yang gagal kita akan tayangkan di tayangan berikut ini nanti ya. Oke, terima kasih Mas Kafka. Nah, waalaikumsalam. Tinggal 3 anak. Mas Sidik, silakan maju ke depan. Tinggal Mas Sidik, Mas Ulul, Mas Rafa, Mas Bejo. Oh, sekarang habis ini langsung ini. Iya, ini habis ini 2 anak langsung habis ini ya. Silakan. Oh, salim dulu. Oke. Mas Sidik. Mas Sidik, kamu ini pertama kali buat film atau sebelumnya sudah pernah membuat film? Pertama kali. Pertama kali. Bagaimana kesannya? Kesannya Yang kamu rasakan saat pembuatan film kemarin? susah, lumayan susah. Susah. Oke. Tapi senang kan? Senang. Kira-kira ini filmnya hanya yang pertama dan terakhir atau episode berikutnya ada lagi? Episode berikutnya ada lagi. Kalau ada lagi berarti kamu siap nggak pulang dari pondok ya? Enggak sih. Ya, jadi santri khusus bulan Ramadan itu tidak pulang dari pondok. Alhamdulillah kemarin 1 hari kita melaksanakan pembuatan film pendek dan dilaksanakan di pondok. Oke, Mas Sidik, kira-kira ada adegan yang sulit nggak yang waktu kamu lakukan di adegan kemarin? Ada. Yang mana itu?
Yang waktu di lapangan Di lapangan. Kenapa waktu di lapangan? itu mau berantem sama Ulul. Kenapa? Kok sulit sekali? Soalnya bolanya ada yang ke sawah. Oh, jadi ada tendangan kencang dari Mas Sidik. Ini bolanya sampai ke sawah. Tapi memang waktu kemarin pembuatan film anginnya kencang sekali ya. Ya, Oke, jadi itu pesan buat penonton di rumah. apapun masalahnya, film dulu solusinya. Apapun masalahnya Allah nomor satu baru filmnya. Jadi kalau ada azan ya harus sholat dulu baru nonton film. Oke? Oke. Sepakat. Jadi mantap ya. Ya, Oke, mantap. terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Mas Sidik. Langsung saja kita panggil. Ini tinggal 3 pemeran yang belum kita wawancarai. Langsung kita panggil semuanya saja ya. Mas Rafa Ulul Bejo, silakan maju ke depan. Iya, kita beri tepuk tangan. Mantap. Yuk maju ke depan. Boleh ambil kursi itu? Boleh, boleh. Ditaruh di samping sana. Ya, di sini Ulul. Bejo di sini, Bejo. Di tengahnya sini. Boleh, boleh. Nah, oke. Mas Radit, gambarnya Mas Rafa kelihatan dari kamera? Kurang geser. Oh, geser sedikit dulu. Sebentar. Nah, Bejo, geser, Bejo. Geser lagi. Oke, Ulul geser sedikit. Ya, Bejo di sini, Bejo. Bejo di sini. Nah, iya, mantap Kak Papa sempit-sempitan. Kelihatan semuanya ya. Oke. Namanya siapa? Ulul. Ulul. Bejo. Bejo. Rafa. Rafa. Langsung saja kita tanya. Kira-kira adegan apa waktu kemarin pembuatan film yang membuatmu paling susah sampai diulangi beberapa kali? Ulul dulu. Yang gimana? Menghafal teksnya. Menghafal teksnya. Yang bagian apa itu kira-kira? Yang di mana? Posisinya waktu di mana? Di lapangan. Di lapangan. Oh, kamu banyak berperan waktu di lapangan ya? Ya. Oke. Kalau Bejo, kira-kira adegan apa yang membuatmu paling susah, Jo? Kira-kira Apa? nuduh Rafa. Nuduh Rafa. Kenapa? Kok susah sekali? Ya pokoknya gitulah. Ya pokoknya gitulah. Iya, sangat singkat. Kalau Rafa, Menghafal teks menghafal teks. Yang bagian mana teksnya? di kelas. Di kelas. Oke. Oh, kamu banyak percakapannya waktu di kelas. Ya. Oke. Nah, di film itu juga ada adegan yang membuat semuanya terkejut karena seharusnya tidak sampai terkena, tapi karena Mas Bejo ini sangat semangat sehingga ada satu adegan yang membuat kepalanya Mas Ulul terkena sabetan handuk dari Mas Bejo. Betul, Mas Bejo? Kak kena. Oh, nggak kena ya? Oh, kalau nggak kena berarti ya mohon maaf ya. Berarti nanti coba saja disaksikan di filmnya. Kira-kira menurut penonton kena atau tidak? Kalau Ulul kena atau tidak kemarin? Kena di batuk sini. Kena Mas Bejo. Gimana kok bisa sampai kena? Nah itu awalnya Ulul katanya gak kena. Nah terus baru saja dia bilang kena batuknya. Kena batuknya. Berarti baru saja ini ya? Ya. Oke, baik. Oh, Mas Ulul, kasih pesan buat penonton di rumah. Kira-kira apa pesannya? Jangan lupa ramaikan video ini. Oke, kalau Mas Bejo, Semoga saya selalu. semoga sehat selalu. Apa? Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Oke, terima kasih. Ini adalah pemeran-pemeran yang ya lucu-lucu. Jadi semua pemeran ini lucu sekali ya semuanya ya. Nanti akan saya tayangkan kegiatan-kegiatan anak-anak yang sampai tag ulang dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Mas Ulul. Wih, ada pesawat terbang. Dari mana itu tadi? Kepada Mas Bejo, terima kasih disampaikan. Iya, boleh kembali. Atau kamu mau di sini? Kembali. Mas Rafa, boleh kembali. Oke, silakan. Tepuk tangan buat 3 pemeran ini. Boleh kembali. Kamu mau kembali dia? Oh, mau kembali. Alhamdulillah, itu tadi kita sudah sesi wawancara. Kita akan mengundang salah satu pemeran utamanya, yakni salah satu ustadz di Pondok SMP Bosku. Juga ini kita akan wawancarai bagaimana dan lain sebagainya. Sebelum itu akan saya tutup dulu karena saya mau kamar mandi. Bye-bye. Oke, alhamdulillah ini tadi udah dari kamar mandi dan para santri sudah lanjut pembelajaran selanjutnya. Dan ini spesial karena kita akan menghadirkan juga pemeran utamanya. Jadi nanti di film itu tidak ada saya. Iya. Kakak, hati-hati. Iya, ada anak saya. Iya. Oke. Saya akan mengajak pemeran utama, Ustadz, ya, bukan hanya pemeran saja, tapi memang dalam keseharian beliau seorang Ustadz di SMP Boarding School Kurotayun, lebih tepatnya Musrif, yang
menginap di sini bersama santri, mengikuti kegiatan santri selama 24 jam. Langsung saja kita sambut ini dia, Ustadz Andi. Tepuk tangan. Wuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. Alhamdulillah. Dipakai dulu. Siap. Oke, Ustadz Andi. Sudah berapa tahun di Kota Malang? Saya sudah 1 tahun kurang. di 1 sini, tahun kurang di pondok ini di ya. pondok ini. Tapi kalau di Malangnya sudah mungkin lama. Sudah tahun 2014 saya di Oke. Malang. Ya. Kenapa 2014 ngapain itu di Malang? Saya 2014 masuk di UMM, Oke. ya. Kemudian kuliah S1 dan alhamdulillah saat ini saya juga melakukan kuliah S2 di UMM juga. Alhamdulillah. Sudah lulus belum? Belum, masih OTW. Kita doakan semoga dilancarkan, dimudahkan semuanya urusan Ustadz Andi. Amin. Ya. Oke, Ustadz Andi. Ini saya mau wawancarai tentang film pendek yang kemarin dibuat. Tadi anak-anak sudah saya tanya, pembuatannya berapa hari? Hanya 1 hari. 1 hari. Sangat Dan itu singkat. pagi dibuatnya, langsung dieksekusi. Dieksekusi ya. Jadi teksnya baru dibuat, langsung dieksekusi. Ustadz Andi, ini pertama kali membuat film atau sebelumnya sudah pernah membuat film? Kalau membuat film ini baru pertama kali saya, pengalaman pertama kali saya untuk pembuatan film. Dan saya sangat percaya. Kenapa? Karena ada video-video waktu di tag ulang, cut. Ini dia videonya. 2, 0. Loh, sejak kapan Ustadz ada di sini? Sejak antara perang antara Nah, itu tadi videonya dari Ustadz Andi waktu tag ulang. Kira-kira Ustadz Andi, ada adegan yang membuat Ustadz Andi apa ya? Ketawa. Kira-kira adegan apa kira-kira? adegan pada saat Rifki dan Kafka melihat secara sembunyi-sembunyi temannya yang sedang makan. Ya, itu yang kemudian ya saya harus bisa mengekspresikan biar bisa mengalir dengan seperti yang lainnya. Oke, Gitu. betul. Saya sendiri aja yang merekam itu sampai menahan tawa ya. Ada adegan di mana Rifki Kafka ini memang sedang memergoki temannya, sedang mokel karena di bulan puasa dia mau mokel. Kemudian bertemulah dengan Ustadz Andi, tapi Ustadz Andi malah diajak diam. Nah itu tahan dulu ya. Oke, kira-kira ada nggak adegan yang membuat kesulitan dari Ustadz Andi, dari adegan mulai dari awal sampai selesai, adegan yang paling susah kira-kira? Kalau susah sih, ya alhamdulillah tidak begitu ya. Cuma karena memang harus menyesuaikan dengan teks yang serba mendadak itu tadi. Akhirnya ya harus bisa kreatif dengan dikembangkan berbagai pembahasannya. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Jadi ini adalah salah satu film yang pertama di SMP Boarding School Kurotayum dan salah satu film yang pertama juga dari Ustadz Andi yang dipraktekkan atau diperankan oleh Ustadz Andi. Oke, Ustadz Andi, kira-kira pesan buat penonton di rumah mengenai film ini apa kira-kira? Pesan yang saya sampaikan berkaitan dengan film ini, yang pertama, jangan melihat kualitas dari peran santri-santri kita atau anak-anak kita. Tetapi mereka sudah berani untuk melakukan dan menjadi peran-peran yang itu sebenarnya tidak mudah dan itu mendadak dan akhirnya dituntut mereka untuk berkreasi dan sebagainya. Dan untuk saat ini memang dakwah dengan media sosial itu sangat penting berkaitan dengan kondisi saat ini. Ya, jadi para santri ini dituntut untuk bukan berdakwah hanya dengan tatap muka secara langsung, tapi juga bermain di media sosial. Seperti itu. Kira-kira Ustadz Andi, alasannya apa? Apa yang membuat jadi alasan penonton harus menonton film ini? Silakan disaksikan kelucuan-kelucuan yang akan ditayangkan di video-video berikutnya. Jadi silakan di subscribe dan komentar di videonya. Oke.
ini semua serba mendadak. Ya, serba Jadi mendadak. saya nggak briefing Ustadz tadi. Saya nanti akan bertanya ini dan lain sebagainya. Pokoknya Ustadz tadi ini tadi habis istirahat siang. Tat, sini mau saya tanya-tanya langsung datang ke sini ya. Oke. Jadi itu keseruan dari pembuatan film kemarin dan segera tayang insya Allah 4-5 hari ke depan videonya akan tayang di YouTube-nya Sam Asar. Jadi ini adalah YouTube, insya Allah ini juga akan menjadi YouTube kepada SMP Boarding School Qurrata Ayun, kemudian setiap kegiatan dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, karena mumpung ini waktu yang spesial, kira-kira Ustadz Andi, SMP Boarding School ini cocok nggak untuk anak-anak zaman sekarang yang lulusan dari SD mau masuk ke SMP? Oke. Alhamdulillah saya sudah menjadi musyrif kurang lebih 5 tahun. Sebelumnya saya juga menjadi musyrif dan ini pengalaman saya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi terkhusus kepada santri-santri. Jadi sangat cocok untuk SMP Boarding School ini sebagai rekomendasi atau tujuan untuk memondokkan anak-anak kita. Kenapa? Yang pertama, di sisi kita mendapatkan ilmu agama, tetapi kita juga dibekali dengan ilmu-ilmu yang kekinian, teknologi dan lain sebagainya. Tentu ada 5 target yang harus kita penuhi untuk keluaran nanti SMP Boarding School Qurrata Ayun ini. Yang pertama, hafal 3 juz Al-Quran. Tidak muluk-muluk 3 juz. Kenapa 3 juz? Karena dengan 3 juz ini kita mungkinkan, kita lancarkan benar-benar lancar. Sehingga ketika dia keluar untuk menjadi imam, itu sudah bisa dengan percaya diri. Yang kedua, memahami kandungan Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar dihafal, tetapi juga dipahami. Kemudian yang ketiga adalah dengan membaca kitab kuning. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan 1 semester lebih untuk mempraktekkan kitab kuning, ya, untuk mempelajari bagaimana membaca kitab kuning. Nah itu sudah kita lakukan. Dan yang keempat adalah mahir dalam MC, ya, kemudian mahir dalam kultum, kuliah 7 menit dan sebagainya. Dan yang kemudian yang ketiga, yang terakhir ini, yang dan kelima. yang terakhir ya, yang kelima ini tur ke luar negeri. Tur ke ya, luar negeri. Tur ke luar negeri. Harapannya dari yang sudah dia pelajari dengan berbahasa Arab dan juga plusnya dengan bahasa Inggris, maka dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang pancanegara, orang-orang luar negeri. Oke, mantap sekali ya yang disampaikan sama Ustadz Andin ya. Jadi, oke, tidak kalah pentingnya juga. Apa itu? Jadi di SMP Boarding School Qurrata Ayun ini, itu setiap pekannya itu boleh pulang. Nah, itu yang Boleh nggak dimiliki sama sekolah lain ya? Tidak dimiliki oleh pondok-pondok yang lain. Kalau di pondok-pondok yang lain, biasanya itu kadang 1 semester baru pulang. Ada 1 bulan, itu pun pulangnya tidak lama. Ya. Jadi ini adalah salah satu untuk bagaimana pada saat santri-santri ini mondok, pada saat keluarnya tidak melampiaskan dirinya. Seakan-akan dia sudah dikurung dengan begitu apa ini istilahnya? Lamanya akhirnya melampiaskan pada saat di rumah. Akhirnya kesadaran itu tidak ada. Jadi kita santri di sini menanamkan kesadaran. Ya, tidak paksaan, tidak ada pukulan, ya. Semuanya didasarkan atas kesadaran santri-santri. Alhamdulillah. Berarti tidak boleh ada ustadz yang marah sama santri sampai memukul itu tidak ada ya di sini. Alhamdulillah semuanya ramah di sini. Nah, jadi itu sangat panjang kali lebar yang disampaikan sama Ustadz Andi. Jadi jangan lama-lama, jangan tunggu lama-lama buat daftar di SMP Boarding School Qurrata Ayun karena hanya membuka 15 kuota. Hanya untuk santri putra. Jadi langsung saja hubungi nomor kontak person yang bisa dihubungi nanti akan saya taruh di bawah ini atau juga langsung bisa ke Jalan Gadang Gang 12 B nomor 21. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan sama Ustadz Andi. Insya Allah nanti akan kita adakan podcast materi dan lain sebagainya bersama Ustadz Andi dan Ustadz-Ustadz yang lain yang ada di SMP Boarding School Qurrata Ayun. Dan terima kasih kepada penonton yang ada di rumah sudah menonton, sudah menyaksikan
sesi wawancara tentang film sekaligus promosi sedikit tadi tentang SMP Boarding School Qurrata A'yun. Jadi jangan lewatkan film ini, insya Allah segera akan tayang dan akan saya tayangkan juga video-video yang gagal tayang setelah yang satu ini. Jalan. Aduh. Pegang perut. Oh iya, tadi, Ya, tadi. pegang perut ya. Siap. 1, 2, 3. Tidak. Siap. Oke. Ramadan, Oke, Ramadan. Pak. 2, action. Ustaz. Ustaz. Iya, Nana lagi pada mandi. Ustaz kemarin noleh. Ustaz juga lagi nggak ada nih. Gimana? Ya, ya. 1, 3. Mereka kok bawa jajan. Lu. Ya, lu. Mereka kok Oh, iya. jajan lagi. 1, pinjam dulu baru. Lu. 1, 2. Belum. 1, Ustaz lah. noleh. Lah. 1, 2, 3. Lah. Ulang. Bro. Agak maju nih, kepalamu nih. Boleh. Siap noleh ke atas ya. 1, 2, 3. Lah. Lagi ngapain, Dat? Lagi berenang. Ya ngawasin kalian. 3. Di bulan puasa Ramadan, kita diwajibkan untuk menahan diri. Mic-nya kelihatan apa enggak? Aman, coba kamu. Halo. Gak usah gini, bilang biasa. Halo. Oke. 1, 2. Apa tadi? Lul, lama sekali mandinya. Cepetan dikit, Lul. 1, 3. Sul, kamu kok lama banget? 3. Ini loh Tat, mandinya banget 10 jam. 3. Ini loh Tat, mandinya banget 10 jam. Oh, mandinya banget. 3. Oke, dikata Ini loh, Tat. minggir. Action. Sabar ya. Sabar, kita harus sabar. Apalagi kita sedang puasa gitu. Action. Oke anak-anak, silakan dikeluarkan bukunya. Tiga. Karena bocor, kemarin saya sudah tarik di mejamu. Di mejamu tidak ada. 3. Ada apa ini? Kau teriak-teriak. Jangan Jangan kapan. teman-teman. Action. Jalan ke tempat. Oke, semuanya duduk kembali. Ulangi. Di bawah. Ayo. Tiga. Ayo berangkat teman. Ayo. Tik. Kini tik. Apa? Ngomong. Oh iya, loh. Akan ngomongin kan marin Dat saya bilangnya habis tendang ya, Dat ya? Oh. Ban. Tiga. Lari, Pak. Kamu kenapa? Kok marah-marah? Aku malas sama. Wahai, Ayo. Tiga. sesungguhnya orang-orang. Tiga. Udah, Bejo. 1, 2, 3. ikan hiu makan tomat. Ayo Tiga. Makan coklat. Semuanya langsung bilang teriak semuanya. Kita berbuka. Ayo kita berbuka. Nah, itu tadi adalah sedikit cuplikan gagal tayangnya. Bagaimana? Seru kan? Sudah mulai penasaran. Jadi jangan lupa di-subscribe. Kemudian dinyalakan loncengnya. Biar tahu nanti waktu videonya tayang. Komen ya, katanya anak saya yang di belakang kamera. Suruh komen ya. Jadi siapapun yang sudah tonton filmnya atau sudah tonton video ini silakan di komen hadir siap menonton film yang akan rilis gitu ya. Jadi cukup sekian. Nun wal kolami wa masturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cut. Yes. Yuk.
Yuk langsung pamer maju pamer. Ya. Maju di. Makanya garot film maju gini. Ya. Silakan dipakai dulu Pak mic-nya. Nah, jadi kalau kenalan gini. Waalaikumsalam. Saya Udin, Saya Irul. kami berdua Amir. Iya, jadi nama saya Amiruddin. Kalau beliau ini namanya Bapak Amirul Mukminin. Nah, Ustadz Amir. Iya, Tadi Ustadz. kan sudah saya kasih cuplikan filmnya ya. Ya. Walaupun Sudah. kemarin Ustadz Amir tidak ada di pondok karena beliau ada tugas negara yaitu mengantarkan ibu negara di rumah menuju ke rumah sakit untuk menjadi perawat di sana ya. Iya. Dan ini tadi Ustadz Amir sudah saya kasih tayang videonya sedikit. Kira-kira Ustadz Amir, penonton di rumah ini harus menonton nggak? Menurut saya harus menonton Ustaz. Kenapa? Karena itu kan anak-anak juga pertama kali buat film. Iya betul. Nah, tapi saya kan nggak tahu di balik layarnya. Jadi saya cuma tahu film jadinya gimana. Dan saya salut sama anak-anak. Ya kita kan tahu sendiri anak-anak kita itu seperti apa. Jadi untuk orang-orang di luar sana tonton videonya ini karena di situ ada beberapa hikmah dan beberapa cuplikan ayat serta hadis Nabi yang bisa dipelajari untuk anak-anak sekelas anak SMP gitu. Oke, mantap. Cuma saya kasih tayangan sedikit sudah bisa menyimpulkan. Jadi apalagi yang mau nonton film fullnya ya. Oke, jadi itu saja Pak Amir ya. Terima Ya, kasih. siap. Nanti kapan-kapan kita akan membuat film bersama Mr. Amir ya. Dan juga sama Ustadz Asar. Oke. Biar Ya, nggak Ustadz dibalik Amir layar aja. besok Mr. Amir. Kalau Mr. Amir ini di SD ya. Karena kita di SMP ini bersama Ustadz Amir. Iya. Nanti juga bersama Bapak Satpam kita, Pak Wasis. Terus bersama Bapak kebersihan kita, Pak Rizal dan lain sebagainya. Kita akan bikin film. Pokoknya ini film positif diterima di penonton. Maka kita akan rilis video yang kedua, 3, 4, kelima. Amin, amin. Amin amin ya rabbal Oke. alamin. Dadah dulu Pak Amir. Terima kasih dan jangan lupa tonton di YouTube-nya Ustadz Asar yang namanya Sam Asar. Sama Azhar. Ya. Bye-bye.